Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Muhammad Noval Irsyad dari kelas TI 1A dengan NIM 210302018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi yang ada di struktur data, yaitu double linked list non-sirkular dengan head dan tail. Di sini kita akan menggunakan bahasa C++. Oke, kita lanjut ke pengertiannya. Pengertian dari double linked list non-circular itu adalah sebuah linked list yang memiliki dua pointer, yaitu next dan prev. Pointer next yaitu menunjuk pada node selanjutnya atau simpul selanjutnya, dan pointer prev itu menunjuk pada node sebelumnya. Oke, kita lanjut ke ilustrasi atau gambaran pada double linked list non-circular. Di sini kita memiliki beberapa simpul, yaitu head sebagai simpul depan dan tail sebagai simpul belakang. Semua simpul ini saling menunjuk satu sama lainnya, yaitu next menunjuk ke simpul selanjutnya dan prev itu menunjuk ke simpul sebelumnya. Namun head ini tidak memiliki simpul sebelumnya, maka head prev itu sama dengan 0 atau kosong. Begitu juga dengan tail. Tail tidak memiliki data selanjutnya, maka dari itu tail next sama dengan 0 atau kosong. Dan kita perlu mendeklarasikan head dan tailnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagaimana menambah data di depan. Terdapat dua kondisi untuk menambah data di depan, yaitu kondisi linked list kosong dan kondisi jika linked list terisi. Nah, di kondisi linked list kosong ini, head dan tail itu menunjukkan ke 0 karena kosong. Kemudian jika kita ingin menyisipkan satu simpul atau satu data ya, itu head dan tail itu menunjukkan ke simpul baru atau dinamakan baru. Oke, kita lanjut ke kondisi linked list sudah terisi. Di sini kita memiliki beberapa simpul dengan 45 sebagai head dan 9 sebagai tail. Nah, di sini kita memiliki simpul yang namanya baru, yaitu 9, dan 9 ini akan kita pindahkan ke depan 45 yang nantinya akan menjadi head. Lalu kita hubungkan dari baru ke head dengan perintah baru next sama dengan head, dan kita juga perlu menghubungkan head ini ke baru dengan perintah head prev sama dengan next. Lalu kita pindahkan head ini yang di 45 ini menjadi head yang ada di 9 dengan cara head sama dengan baru. Oke, selanjutnya menambah data di belakang. Sebenarnya untuk menambah data di belakang ini memiliki dua kondisi juga, yaitu jika kondisi linked list kosong dan jika kondisi linked list terisi. Karena untuk langkah kondisi jika linked list kosong itu sama saja seperti menambah data di depan, maka kita langsung masuk ke pembahasan jika kondisi linked list itu terisi. Nah, di proses ini kita fokuskan atau kita libatkan tail dan baru. Kemudian kita hubungkan tail ini ke baru dengan cara atau dengan perintah tail next sama dengan baru. Begitu juga baru itu kita hubungkan ke tail dengan perintah baru prev sama dengan tail. Setelah terhubung satu sama lain, kita pindahkan tail ini yang 15 ke tail 29 dengan perintah tail sama dengan baru. Kemudian untuk pointer next ini kita nulkan karena tidak ada data selanjutnya, yaitu tail next sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke bagaimana cara menghapus data di depan. Oke, di sini kondisi jika kita hapus di depan berarti nanti 45 ini harus memiliki nama yang lain atau nama cadangan, yaitu hapus. Kemudian head ini kita pindahkan ke simpul selanjutnya dengan perintah head sama dengan head next. Kemudian kita putuskan yang 15 ini, head ini kita putuskan antara head dengan hapus dengan perintah head prev sama dengan 0. Karena ini kita putuskan maka jadi
0. Setelah itu kita delete, hapus. Selanjutnya untuk langkah menghapus data di belakang, caranya hampir sama yang tadi, cuman di sini lebih difokuskan dengan tile. Nah, kita letakkan hapus sama seperti tadi, kita letakkan hapus ini di tempat yang sama dengan tile, yaitu hapus sama dengan tile. Kemudian tilenya ini kita pindahkan ke simpul sebelumnya, priv, dengan perintah tile sama dengan tile priv. Lalu kita putuskan hubungan antara tile dan hapus dengan perintah tile next sama dengan 0. Lalu delete, hapus, kita hapus dengan perintah delete. Oke, itu adalah sedikit penjelasan tentang tambah data dan hapus data di double linked list non circular head dan tail. Oke, kita lanjut ke proses codingannya. Oke, kita di sini buka Visual Studio Code atau kalian bisa menggunakan Dev C++. Di sini saya sudah membuat folder terlebih dahulu dengan nama dll-ncht. Kita buat di sini new file, kita buat nama di sini dll-ncht.h. H itu sebagai header. Karena di sini saya ingin membuat 3 file, yaitu header, proses, dan main program utama yang akan kita jalankan nanti. Maka kita buat terlebih dahulu file headernya. Langkah awal yang kita lakukan untuk di header itu yaitu kita harus memasukkan IOStream dan Conio. Kita masukkan include ya, include IOStream seperti ini. Fungsi ini wajib digunakan karena untuk perintah in dan out. Kemudian kita juga perlu mengincludekan conio.h. Nah, fungsi ini untuk menampilkan gauge dan gauge yang nantinya kita pakai juga. Kemudian dari sini kita pakai using namespace std. Ini adalah perintah untuk memanggil fitur-fitur di C++ standard library, dan perintah ini wajib dituliskan. Jika tidak, maka program yang akan kita jalankan akan muncul error. Selanjutnya kita buat terlebih dahulu tipe devstruct. Tipe devtext ini adalah tipe data bentukan baru dan kita beri nama node aja. Dan di sini kita perlu memasukkan data untuk menambah data di depan dan menambah data di belakang. Maka dari itu kita harus membuat variabel data dengan tipe data integer. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita harus mendeklarasikan juga pointer next dan pointer priv dengan cara kita ketikkan node, lalu kita tuliskan bintang next. Kita tuliskan juga bintang priv seperti ini. Lalu kita beri nama tipe data bentukan ini itu node sebagai namanya. Setelah itu kita perlu mendeklarasikan head dan tailnya dengan cara kita tuliskan node terlebih dahulu, kemudian kita tulis head, tail, bintang tail. Nah, oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat file lagi ya di folder itu dengan nama dll-ncht, sama saja, cuma beda extensionnya. Di sini kita pakai cpp karena ini adalah C++. Oke, kita buat terlebih dahulu. Kemudian kita perlu menginputkan file header itu yang tadi ke file dengan cara include, kemudian include dll-ncht.h. Nah, seperti ini. Di sini adalah bagaimana prosedur dan fungsi itu dituliskan ya, atau codingannya itu bagaimana. Sebelum itu kita harus membuat void shell itu untuk inisialisasi atau pemberian nilai awal
dan mengatur bahwa linked list itu kosong. Jadi kita buat seperti ini, void initial, lalu kita tuliskan head sama dengan tail sama dengan null. Nah, seperti ini, kita tuliskan seperti ini. Lalu kita perlu juga void lmt seperti ini. Void lmt. Sorry, bukan prosedur ya. Di sini kita menggunakan fungsi karena nanti akan memakai nilai return. Nanti kita di sini tuliskan int, terus kita namakan lmt seperti ini. Nah, fungsi ini adalah untuk pengecek ya, kosong tidaknya linked list, yaitu if head sama dengan null, apakah linked list kosong, maka return 1 itu true dan else nya itu return 0. Return 1 apakah kosong, true berarti linked list kosong, dan 0 itu false, maka linked list isi. Selanjutnya kita perlu menuliskan prosedur untuk menambah data di depan. Oke, kita tuliskan void, kemudian kita beri nama insert d, insert depan ya, kita beri nama insert d. Selanjutnya kita deklarasikan baru sebagai new node. Nah, caranya begini, kita tuliskan node terlebih dahulu, kemudian kita buat baru, terus kita di sini tuliskan new node. Selanjutnya kita akan menginputkan atau menambahkan data, yaitu nilai pertama diarahkan ke data baru dengan cara baru data sama dengan d. Oh, di sini saya belum menginputkan parameternya ya. Di sini kita menggunakan tipe data integer yaitu d sebagai data. Selanjutnya data baru itu menuju next data selanjutnya, mengarah ke 0. Jadi baru next itu sama dengan 0. Begitu juga dengan yang brief, karena tidak ada data selanjutnya dan tidak ada data sebelumnya, jadi kedua perintah ini kosong. Kemudian kita membuat kondisi jika kondisi itu linked list kosong dan linked list itu terisi. Jadi di sini kita gunakan perintah if dan kita beri kondisinya, kita panggil fungsi lmt nya seperti ini. Kita tuliskan sama dengan 1 apakah kosong, true maka linked list kosong ya. Jadi kita tuliskan head sama dengan tail sama dengan baru seperti ini. Lalu kita tuliskan juga head next ke 0. Head menuju next, data selanjutnya yang mengarah ke 0. Begitu juga dengan head brief, kemudian tail next dan tail brief. Di sini kita tuliskan head brief sama dengan 0. Kemudian kita tuliskan juga tail next sama dengan 0. Kemudian kita tuliskan juga tail brief sama dengan 0. 0. Ya, seperti ini. Itu jika kondisi linked list kosong. Kemudian kita buat else jika kondisi terisi, yaitu kita tuliskan baru next sama dengan head, yaitu jika data
data baru, ke next terjadi penambahan pada head. Next, kemudian head brief sama dengan baru. Ini kita saling menghubungkan ya. Selanjutnya yaitu head sama dengan baru. Nah, ini proses cara menambahkan data di depan. Selanjutnya kita bikin prosedur bagaimana cara menambahkan data di belakang, yaitu kita tuliskan void insert b. Jangan lupa parameternya integer d, dan integer d ini, parameter ini satu paket dengan ini new node nya. Jadi kita tuliskan lagi new baru sama dengan new node, lalu kita tuliskan juga baru data sama dengan d, kemudian baru next sama dengan 0, begitu juga baru brief sama dengan 0. Nah, di sini kita juga terdapat dua kondisi ya, linked list kosong dan linked list terisi, yaitu kita tuliskan sama seperti tadi, if kita tuliskan kondisinya, kita panggil fungsi lmt nya seperti ini, kita tulis sama dengan 1. Jika linked list itu terisi, maka yang terjadi yaitu head style sama dengan baru, yaitu head dan tail itu menunjukkan ke simpul baru. Kemudian kita tulis seperti ini, seperti tadi yang di atas, yaitu head next sama dengan 0, karena tidak ada data di selanjutnya, dan tail nanti tidak ada data di sebelumnya, itu jika linked list kosong. Nah, ini kita tuliskan seperti ini, tail brief sama dengan 0. Nah, seperti ini. Setelah itu kita kondisi 0 ya, kondisi jika linked list itu terisi, maka kita tuliskan tail next sama dengan baru, kemudian kita tuliskan juga baru brief sama dengan tail. Kita ini saling menghubungkan, kemudian kita pindahkan tail yang di belakang itu menjadi baru. Nah, tail sama dengan baru seperti ini ya. Setelah itu, karena tidak ada data selanjutnya, karena ini adalah tail, maka tail next sama dengan 0. Kita kosongkan. Nah, seperti ini. Oke, kita selanjutnya buat prosedur hapus ya. Kita buat prosedur hapus di depan dengan cara kita buat prosedur seperti ini. Kita namakan hapus D, yaitu hapus depan, dan kita tidak perlu menuliskan parameter karena tidak ada data yang diinputkan. Lalu kita tulis di sini kondisi ya, if jika lmt itu sama dengan 0, maka kita if lagi head next sama dengan tidak sama dengan 0. Berarti jika isinya ini lebih dari 1. Di sini jika apakah
link list kosong, false berarti tidak, maka if head next tidak sama dengan 0, yaitu isinya lebih dari 1, maka kita tuliskan seperti ini, not, kemudian kita buat nama yaitu hapus, lalu hapus sama dengan head, karena hapus dan head itu diletakkan di tempat yang sama. Kemudian kita tuliskan lagi head sama dengan head next, yaitu untuk memindahkan head ke simpul berikutnya. Kita tuliskan juga head pref sama dengan 0, yaitu untuk memutuskan hubungan antara head dan hapus. Selanjutnya kita delete hapus. Nah, seperti ini. Kok di sini? Oh, ini ternyata salah pencet ya. Saya salah pencet. Harusnya kurung kurawal. Nah, seperti ini. Kita turunkan saja di sini. Nah, ini kita hapus. Nah, seperti ini. Sudah benar. Lalu kita buat else-nya ya, berarti jika hanya datanya itu hanya satu, yaitu head sama dengan tail sama dengan 0. Head dan 0 satu simpul itu kita langsung hapus atau langsung kita kosongkan. Lalu kita buat else-nya ya, jika link list itu kosong, maka kita tuliskan, langsung saja kita tuliskan cout ya, list kosong, seperti ini, list kosong. Oke, cukup sampai sini. Ini jangan lupa titik komanya. Oke, itu adalah proses hapus depan. Selanjutnya kita buat hapus belakang. Caranya hampir sama seperti tadi. Kita tuliskan if dulu, kita buat kondisi dulu, lmt ya, kita panggil fungsi lmt nya sama dengan 0 jika link list sama dengan 0 atau terisi. Maka yaitu kita di dalam if kita membuat if lagi, membuat kondisi jika head sama dengan next sama head next sama dengan tidak sama dengan 0, yaitu lebih dari 1, maka kita buat nama cadangan ya, yaitu hapus sama dengan head. Kita letakkan satu tempat dengan head, lalu kita pindahkan dari head yang satu tempat dengan hapus itu ke head selanjutnya. Oh, maaf, ini seharusnya tail karena itu di belakang. Kita ubah aja ya di sini menjadi tail. Nah, ini kita tetap saja head. Nah, hapus ini harus satu tempat dengan tail. Kemudian tailnya kita pindahkan dengan cara tail sama dengan tail pref, yaitu memindahkan ke tail ke simpul sebelumnya. Lalu kita tuliskan lagi tail next sama dengan 0, yaitu putuskan hubungan antara tail dengan hapus, lalu kita baru delete hapus. Oke. Setelah itu apabila jika data hanya satu, kita tuliskan head dan tail sama dengan 0, langsung kita kosongkan. Lalu kita buat juga else jika link list kosong ya, kita cout kan juga.
kita tuliskan list kosong titik koma. Oke, ini adalah prosedur untuk hapus belakang. Oke, langkah terakhir yaitu untuk menampilkan data, yaitu kita buat void print l, yaitu print link list ya, print list. Kita buat prosedurnya seperti ini. Kita buat time terlebih dahulu, nama cadangan ya. Kita letakkan di head. Kemudian kita buat kondisi lagi, yaitu if lmt. Jika lmt itu kosong atau false terisi, maka while time tidak sama dengan 0. Jika time terisi, maka cout time data. Nah, di sini itu untuk menampilkan data dengan perintah time data. Kita lanjut, di sini kita tuliskan time sama dengan time next. Nah, ini adalah perintah untuk menampilkan data. Selanjutnya, ini kan jika link list itu terisi, maka data akan ditampilkan. Selanjutnya, jika link list kosong, kita langsung saja cout kan ya. Kita langsung cout, kita tuliskan list kosong. Nah, seperti ini. Oke, setelah selesai semuanya, kita buat file yang terakhir dengan nama main dll ncht, yaitu program utamanya dengan extension cpp. Nah, di sini kita perlu menginputkan atau perlu menginputkan file yang proses tadi, yang ini, dengan cara memanggilnya, yaitu include, kemudian kita panggil filenya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita tuliskan main ya, main program. Nah, ini kita hapus saja, ini kita tidak perlu. Nah, seperti ini. Setelah itu, ini returnnya kita hapus karena kita tidak memakai integer ya. Di sini kita langsung menggunakan main di sini. Kemudian kita panggil seluruh yang ada di sini dari inisial sampai tampil, kecuali lmt ini, fungsi lmt, karena lmt itu hanya untuk membantu di prosedur yang lainnya. Oke, kita panggil dulu initial, itu untuk memberikan nilai awal ya. Kemudian kita insert depan, tambah data di depan dengan kita menambahkan data, misalkan kita menambah data dengan nilai 24. Selanjutnya kita tambah data lagi dengan nilai 17 seperti ini. Setelah itu kita inputkan data di depan. Jadi kita inputkan data di depan, kemudian inputkan data di belakang, kemudian kita inputkan data di depan lagi dengan nilai 30 ya, 30 ya. Oke, selanjutnya kita perlu menampilkan data dengan cara cout, yaitu list semua data. Kita buat seperti ini. Selanjutnya
kita cout kan lagi ya, data. Lalu kita panggil perintah printl, void printl untuk menampilkan data. Kemudian kita untuk mencoba hapus depan, kita perlu tuliskan hapus depan ya, seperti ini. Hapus D ini untuk memanggil perintah untuk hapus depan. Selanjutnya kita tuliskan terlebih dahulu cout data setelah hapus depan, data setelah hapus depan ya. Maka kita cout lagi data di sini seperti ini. Kemudian kita panggil prosedur printl untuk menampilkan data. Setelah itu setelah ditampilkan, kita akan menghapus data di bagian belakang dengan cara memanggil hapus B, itu hapus belakang. Setelah itu kita cout kan lagi data setelah hapus belakang. Kita cout seperti ini, data, lalu kita tulis printl. Nah, ini kita tuliskan perintah kece, yaitu untuk membaca karakter yang langsung ditampilkan. Jadi ketika kita menjalankan program itu tidak menunggu enter seperti itu. Oke, seperti ini. Langsung kita jalankan saja ya, langsung kita compile, kita tunggu. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, ini kita enter terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Kita jalankan kembali. Nah, ini list semua data. Kita tambahkan 24 ya. Pertama, ini 24. Kemudian kita tambah data di belakang, yaitu 17. Kita di belakang 17, di belakang 24 yaitu 17. Kemudian kita menambahkan data di depan, yaitu 30. Setelah itu kita hapus depan ya, hapus depan. Maka data setelah hapus depan yaitu 24 dan 17. 30-nya itu sudah dihapus. Kemudian yang terakhir kita hapus belakang. Maka setelah data hapus belakang yaitu yang muncul hanya data 24, karena data yang depan ini dan data yang 17 itu sudah dihapus. Nah, seperti itu langkah doubling list non sirkular. Oke, terima kasih. Itu adalah tutorial dan sedikit penjelasan tentang doubling list non sirkular, head dan tail. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.